Operasi besar Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di jalur Gaza, Palestina, diklaim menewaskan sejumlah tentara Zionis Israel. Pejuang Brigade Al-Qassam menyergap dan menyerang sejumlah pasukan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Selain itu, Al-Qassam juga melancarkan serangan menggunakan roket ke tank Merkava dan bulldozer Israel. Atas serangan yang dilakukan Al-Qassam, sejumlah tank dan bulldozer Israel hancur. Pejuang Al-Qassam juga menggempur tank milik Israel di Gaza, Palestina. Akibat serangan ini, sebuah tank Israel hancur diroket pasukan Al-Qassam. Tak hanya menyerang tank, pejuang Al-Qassam juga meroket bulldozer Israel di tengah serangan ini. Namun, klaim Brigade Al-Qassam belum bisa diverifikasi, baik waktu dan lokasi pastinya. Tewasnya salah seorang anggota kepolisian membuat warga Gaza marah. Warga Gaza meneriakkan slogan-slogan perlawanan terhadap Israel. Slogan perlawanan warga Gaza berkumandang saat mereka membawa jenazah Walid Haniyeh, 32 tahun. Salah seorang anggota polisi yang tewas oleh serangan Israel dibawa ke pemakaman. Korban tewas setelah Israel menembakkan 2 rudal ke arah kendaraan yang dikendarai Kamis kemarin. Selain Haniyeh, 2 anggota polisi dan 2 warga sipil juga dilaporkan tewas. Serangan Israel di Gaza terjadi di tengah berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata di Gaza yang seharusnya berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik 3 unit rumah terbakar di Pasaman, Sumatera Barat. Pemilik rumah histeris melihat harta benda miliknya ludes terbakar. Dua rumah semi permanen dan 1 rumah permanen ludes terbakar di Jorong Kapalokoto, Nagari Durian Tinggi, Pasaman, Sumatera Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api mengganas dan menghanguskan seisi rumah berikut 3 sepeda motor. Api padam setelah petugas datang ke lokasi. Petugas sempat terkendala akses yang sempit. Pemilik rumah histeris melihat harta benda mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes Ainis melaporkan. Sementara itu, kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan baku pembuatan sepatu di Sunggal Deli Serdang, Sumatera Utara. Besarnya api membuat proses pemadaman berlangsung sulit dan menghanguskan hampir seluruh bangunan. Purdadi, Pak, Jalan Purdadi Sunggal. Asap pekat membumbung tinggi saat api membakar gudang penyimpanan bahan bakar pembuatan sepatu di Jalan Pendidikan Sunggal Deli Serdang. Sejumlah ledakan sempat terdengar dari dalam gudang yang menyimpan cairan kimia dan bahan dasar karet. Diduga kebakaran berawal dari percikan api yang menyambar material mudah terbakar. Kerumunan warga yang memadati lokasi sempat menghambat akses masuk mobil pemadam kebakaran. Api baru padam setelah 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar ini gudang atau pabriknya, Pak? Yang terbakar ini gudang penyimpanan bahan baku. Gudang penyimpanan bahan baku ya? Untuk saat ini kita sudah mengerahkan dari daftar itu ada 4, 3 dari Kabupaten Depok, ada 1 dari Kota Medan. Belum ada laporan korban jiwa, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.
Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Jumlah calon manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer kembali bertambah menjadi 5 orang. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program SPPI Dr. Ihsan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen hingga USG. Menurutnya, kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG, jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Hingga 27 Juni 2026 tercatat 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Berikut data lengkapnya. Yonanda Muhammad Taufik meninggal dunia 17 Juni 2026 saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Batu Raja, Sumatera Selatan. Sehari kemudian Anissa Muyasaroh meninggal di Balikpapan, Kalimantan Timur akibat serangan panas atau heat stroke. 23 Juni 2026, Novia Rahmadani Sihotang dilaporkan meninggal dunia saat menjalani latihan dasar militer atau Latsarmil di Jakarta. Juni 2026, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal dunia di Jakarta akibat sesak napas. Di hari yang sama, Nola Diasari dari Satuan Depo Pendidikan atau Dodik Bela Negara Kalimantan juga meninggal dunia akibat sesak nafas. Seluruh kasus ini menjadi perhatian pemerintah dan disebut akan menjadi bahan evaluasi program latihan dasar militer ke depan. Pemirsa, jenazah Novia Ramadhani Sihotang, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, tiba di rumah duka di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kedatangan Novia disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Novia Ramadhani Sihotang, 25 tahun, tiba di rumah duka di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan W5, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan. Novia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di Jakarta.
sebagai siswa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Merah Putih pada Selasa 23 Juni yang lalu. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada 17 Juni sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pendamping Lasarmil. Keluarga juga menyatakan jika Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Pastinya kalau ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu, dan memang kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu, karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Anak kelima dari 6 bersaudara ini dimakamkan di pemakaman umum yang berada di kawasan Simar Sayang. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.